Saat tersadar, Mia melihat jika 15% di dalam box kontainernya sudah terisi oleh air. Hal ini dikarenakan berbagai lubang di dalam box yang membuat air laut bisa masuk ke dalam. Ketika Mia melihat dari dalam lubang, dia hanya melihat lautan lepas yang sangat hening. Mia kemudian mencoba menghubungi Nico berharap Nico mengangkatnya. Akan tetapi, ponsel dari Mia malah mengalami rusak dan tak bisa disentuh. Di samping itu, perut dari Mia sedikit mengalami kontraksi. Mia kemudian memeriksa berbagai kotak kayu yang di dalamnya terdapat berbagai barang. Kotak pertama berisi Tupperware plastik. Kemudian, untuk kotak yang kedua, ternyata berisi sekumpulan jaket. Dan kotak yang ketiga, yaitu berisi televisi. Mia pun merasa sangat kecewa sebab tak ada sedikit pun makanan di dalam kotak kayu. Dari lubang box kontainer, Mia melihat box kontainer lain yang kemudian tenggelam ke dasar laut. Dari box kontainer itu, Mia mendengar berbagai suara orang yang berteriak secara histeris. Merasa takut jika box itu adalah box yang dimasuki oleh Nico, Mia pun langsung mencoba menghubungi Nico dengan ponsel lain yang ditemukannya. Akan tetapi, Nico tetap tak bisa dihubungi. Malam harinya, Mia terus mencoba menghubungi Nico berharap Nico mengangkatnya. Akan tetapi, usahanya pun sia-sia. Nico masih saja tak bisa dihubungi. Tanpa disadari, Mia tiba-tiba tertidur karena mengantuk. Saat terbangun, Mia melihat luapan air di dalam box yang sudah hampir penuh. Saat Mia akan tenggelam, ternyata semua itu hanyalah mimpinya. Pagi harinya, Mia membuat prediksi batas air yang dapat membuat box kontainer tenggelam. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan dirinya sebelum box kontainer ini tenggelam. Mia mencoba menyusun berbagai kotak kayu yang akan dia gunakan sebagai alas tidur. Dari apa yang dilakukan Mia, dapat disimpulkan jika Mia adalah orang yang jenius. Di saat menata berbagai kotak kayu, Nico tiba-tiba menghubungi Mia yang membuat Mia pun merasa sangat senang. Nico mengatakan bagaimana kabar Mia saat ini. Mia pun menjawab jika dia berada di lautan lepas. Nico seakan tak percaya dengan apa yang terjadi dengan Mia. Nico kemudian mengatakan jika dia berada di dalam kapal dan berjanji akan menyelamatkan Mia. Mendengar hal itu, Mia pun merasa sangat senang. Pero menos que mañana. Te llamaré en cuanto tenga. Vale. Eres la persona más fuerte que conozco, Ilusan. Malam harinya, Mia mengalami kontraksi hebat seakan sudah waktunya melahirkan. Pada akhirnya, Mia pun melahirkan anak keduanya yang dia beri nama dengan nama Noah. Nama ini merupakan saran dari Nico sebab Nico terinspirasi oleh cerita dari Nabi Nuh. Mia kemudian mencoba menghubungi Nico untuk mengabarkan jika dirinya telah melahirkan. Akan tetapi, Nico masih tak bisa dihubungi. Di hari yang kedua, Mia menemukan bor baterai yang kemudian dia gunakan untuk membuka atap box agar bisa keluar dari dalam box. Mia bekerja dari siang hingga malam hanya demi bisa membuka atap box kontainer. Malam harinya, Mia menghabiskan sebagian besar makanannya karena dia yang merasa sangat kelaparan. Keesokan harinya, ketika Mia akan melanjutkan pekerjaannya untuk membuka atap dari box kontainer, bor yang digunakan oleh Mia malah kehabisan daya. Kini, Mia pun tak tahu harus berbuat apa lagi agar bisa keluar dari dalam box dan mencari pertolongan. Di salah satu Tupperware, Mia menemukan pisau besi yang kemudian dia gunakan untuk melanjutkan membuka atap dari box kontainer. Karena membuka menggunakan pisau besi sangat menguras tenaga fisik, Mia pun terus minum hingga kehabisan air tawar karena bekerja secara terus-menerus.
Ketika Mia tengah kehausan, dia pun melihat anak pertamanya yang sebelumnya tertangkap dan dibunuh oleh para aparat. Anak dari Mia itu pun bertanya mengapa ibunya membiarkan dirinya tertangkap dan dibunuh oleh para aparat. Mia pun kemudian menangis dan meminta maaf dengan apa yang terjadi kepada anak pertamanya. Me lleva. Lo siento. Dari atap box, turunlah air hujan yang membuat Mia merasa sangat senang. Dengan bergegas, Mia pun menampung air hujan itu di berbagai Tupperware yang sebelumnya berada di kotak kayu. Mia sangat bersyukur sekali sebab akhirnya dirinya tak kehausan lagi. Esok harinya, merasa jika lubang atap dari box kontainer sudah cukup dan bisa dibuka, Mia pun kemudian mencoba membukanya. Pada akhirnya, Mia pun berhasil membukanya dan bisa keluar dari box tersebut. Di box kontainer itu, tertulis kata Nowhere yang menjadi judul pada film ini. Mia kemudian berdiri di atas box kontainer berharap menemukan pertolongan dari orang lain yang lewat. Akan tetapi, semuanya terlihat sangat sunyi dan juga hening. Berjam-jam Mia hanya melihat lautan lepas tanpa melihat kapal satupun. Ketika Mia membuang popok dari anaknya, sekumpulan ikan langsung muncul ke permukaan. Melihat ikan-ikan itu yang sangat segar, Mia kemudian mencoba menangkapnya dengan tombak besi buatannya. Berkali-kali Mia melontarkan tombak besinya, namun dia tetap tak mendapatkan satupun. Ketika sedang berbaring santai, Mia melihat sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Dengan bergegas, Mia pun mengambil pecahan kaca yang akan dia gunakan sebagai pantulan cahaya untuk meminta pertolongan. Tak diduga, kaki Mia pun malah tergores oleh lancipnya kotak keluar dari atap box kontainer. Dengan bergegas, Mia langsung membuat sepotong kain yang kemudian dia ikatkan agar darahnya tak terus keluar. Dengan barang seadanya, Mia menggunakan kabel TV sebagai jahitan di kakinya. Beruntungnya, terdapat beberapa alkohol yang bisa meredakan rasa sakit di kakinya. Keesokan harinya, Mia membuat sebuah jaring dari kabel TV yang akan dia gunakan sebagai alat untuk menangkap ikan di tengah laut. Dengan umpan popok dari Noah, Mia pun berhasil menangkap berbagai ikan yang menjadi persediaan makanannya. Kini, Mia pun tak khawatir lagi kehabisan makanan demi bisa memberikan ASI kepada Noah. Di hari yang ke-12, air di dalam box kontainer hampir setengah badan dari Mia. Mia pun mencoba berbagai usaha dengan menuliskan sebuah kata permintaan tolong yang kemudian dia masukkan ke dalam Tupperware dan dilemparkan ke lautan. Mia berharap ada orang yang bisa menemukannya. Malam harinya, Mia bercerita kepada Noah mengenai kehidupan dirinya bersama Nico. Mia bercerita jika dirinya adalah seorang guru dan Nico seorang pengusaha. Mia juga menceritakan jika Noah memiliki seorang kakak yang telah dibunuh oleh pasukan aparat. Mia pun berjanji jika dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Noah. Lo que pasó fue que cuando... Saat tengah beristirahat, ponsel dari Mia pun kembali berdering yang ternyata adalah panggilan dari Nico. Dengan bergegas, Mia pun langsung mengangkatnya. Mia dengan sangat bahagia langsung mengatakan jika dia berhasil melahirkan bayi lucu dari Nico. Dengan terengah-engah, Nico meminta maaf karena tak bisa menjemput Mia. Mia pun langsung bertanya tentang apa yang terjadi kepada Nico. Nico menjawab jika dia berhasil terciduk oleh pasukan aparat dan tertembak saat melarikan diri. Di akhir teleponnya, Nico berpesan agar Mia terus berjuang demi keselamatan anak mereka. Seketika, Mia pun langsung merasa sangat bersedih. En ese trocito todo estaba bien. Anaki, está aquí, está aquí. Di hari yang ke-20, 80% air sudah memenuhi box kontainer. Mia bertahan di atas box dan merakit berbagai kayu agar dirinya bersama Noah bisa selamat apabila box kontainer ini tenggelam.
Ketika malam hari, box dari kontainer pun mulai tenggelam perlahan-lahan. Mia yang teringat sisa makanannya di salah satu Tupperware, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam box kontainer. Tak diduga, Mia malah terjebak di dalam box kontainer saat box itu tenggelam. Beruntungnya, Mia berhasil menyelamatkan dirinya dengan berenang ke permukaan. Dengan sangat panik, Mia mencari Noah yang menghilang entah kemana. Dari dasar laut, muncullah ikan paus yang menyemburkan air kepada Noah yang membuat Noah menangis. Paus itu seakan memberitahu Mia tentang posisi keberadaan dari Noah. Pada akhirnya, Mia pun berhasil menemukan Noah. Mia kemudian mengikatkan tali di tangannya dengan perahu kayu yang dibuat untuk Noah. Keesokan harinya, terdapat kapal dari orang asing yang melihat sekumpulan burung camar yang berterbangan di atas kapal kayu dari Noah. Merasa curiga dengan kapal kayu itu, orang asing itu pun langsung mendekati kapal dari Noah berada. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat seorang bayi di kapal kayu tersebut. Salah satu orang asing itu pun menarik tali yang terikat di kapal dari Noah. Saat tengah menariknya, ternyata tali itu terikat dengan tangan dari Mia. Orang asing itu pun kemudian berusaha sekuat mungkin untuk menyadarkan Mia yang telah tenggelam. Dengan berbagai usaha, Mia pun akhirnya kembali sadar dan terselamatkan. Tak lupa, Mia berterima kasih kepada orang asing tersebut karena telah menyelamatkannya. Dan kemudian, film pun berakhir.